Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membahas materi kelas 7 semester 1, yaitu tentang operasi pada himpunan. Operasi himpunan yang dibahas di kelas 7 ini meliputi irisan, gabungan, selisih, dan komplement, atau bisa ditulis seperti ini: irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nanti kita akan buat contoh soalnya dari keempatnya ini ya. Langsung aja kita tulis contoh yang pertama. Contoh yang pertama, misalnya diketahui S. S itu adalah semesta. Misalnya di sini semestanya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini semestanya, atau yang kita bahas itu semestanya adalah dari A sampai J. Di sini juga ada himpunan A. Himpunan A itu terdiri dari anggotanya A, I, E. Ada juga himpunan B. Himpunan B anggotanya terdiri dari A, B, C, D. Dan pertanyaannya, tentukan yang pertama itu yang A, nilai dari A iris B. Yang kedua yang ditanya adalah A gabung B. Yang ketiga yang ditanya adalah B dikurang A. Dan yang keempat yang ditanya adalah A komplement. Jadi ada 4 pertanyaan. Sekarang kita akan jawab satu-satu. Yang pertama, jawabnya di sini saja. Kita jawab yang A. A iris B. Irisan atau iris itu artinya kita cari anggota di himpunan A dan anggota di himpunan B yang sama. Kita lihat, himpunan A anggotanya terdiri dari A, I, E. Himpunan B anggotanya terdiri dari A, B, C, D. Kita lihat ada yang sama nggak anggotanya? Ya, ternyata di sini ada yang sama anggotanya, yaitu A. Di himpunan A dan di himpunan B sama-sama mempunyai anggota A. Berarti di sini bisa kita tulis kalau A irisan B itu jawabannya adalah A. Nah, selanjutnya kita yang B, A gabung B. A gabung B artinya adalah anggota himpunan A semuanya kita gabung dengan anggota himpunan B. Dan kalau misalnya ada yang double, misalnya A-nya ada banyak, lebih dari 1, misalnya 2 atau 3, B-nya juga sama, kita hanya hitung satu saja, kita hanya tulis satu saja. Sekarang kita lihat nih, di himpunan A sama di himpunan B, itu yang sama ada A. Kalau digabung pun ditulis A-nya 1. Setelah itu ada apa lagi? Ternyata di sini ada B, terus ada C, ada D, ada E, dan ada I. Nah, itu kalau digabung. Lanjut lagi yang C, B dikurang A. B dikurang A, kita lihat fokus ke angka yang di depan. Angka yang di depan di sini B. Berarti artinya ini sisa B setelah dikurangin sama A, atau sisa B setelah kita coret yang sama. Tadi kita lihat A sama B itu ada yang sama. Yang sama huruf apa? Yang sama adalah huruf A. Di himpunan A dan di himpunan B yang sama ada huruf A. Kita bisa coret. Nah, karena di sini B dikurang A, sekarang kita lihat B. Sisa anggota B setelah dikurangin A itu ada apa aja? Ada B, ada C, ada D. Nah, kalau misalnya di sini yang ditanya adalah A selisih B, berarti kita fokusnya ke himpunan A. Jadi tergantung tergantung himpunan yang ada di depan. Selanjutnya yang D adalah A komplement. A komplement itu anggota himpunan selain yang ada di himpunan A. Berarti kita lihat, di himpunan A di sini ada A, I, dan E. Sekarang kita fokus ke semestanya. Nah, berarti di semestanya nih, A-nya dicoret karena sudah ada di A, E-nya dicoret karena sudah ada di A, dan I-nya dicoret karena sudah ada di A juga. Berarti yang termasuk A komplement berarti yang ini nih. Ada B, ada C,
Ada D, F, G, H, dan J. Nah, ini contoh sederhana mengerjakan ada irisan, gabungan, terus selisih, dan juga komplement. Lanjut ya, nanti kita akan mengerjakan contoh soal yang kedua. Kita balik dulu, kita tulis di sini contoh 2. Contoh 2 masih tentang operasi pada himpunan. Contoh 2 misalnya saya punya diagram Venn. Nah, diagram Venn ini terdiri dari 2 himpunan yang ada irisannya. Saya anggap ini himpunan P dan ini himpunan Q. Di sini saya tulis angka 5. Terus di sini saya tulis angka 1, 3, dan 7. Di sini saya tulis angka 8, 9, dan 10. Pertanyaannya adalah tentukan A, P iris Q. Terus yang B adalah P selisih Q. Nah, sekarang kita jawab. Gimana cara jawabnya? Kita lihat dulu. Langsung aja jawabnya di bawah aja. Jawab. Kita lihat di sini menjawabnya yang A dulu. P irisan Q. P irisan Q berarti kita lihat angka yang sama di himpunan P dan di himpunan Q. Kalau di dalam diagram Venn, angka yang sama atau milik bersama itu berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di sini angkanya angka 5. Berarti P irisan Q itu jawabannya adalah 5. Nah, lanjut lagi. Berarti di sini yang B-nya P dikurang Q sama dengan, nah, karena P dikurang Q berarti kita fokusnya P. Kita fokusnya di lingkaran P. Nah, kita coret dulu yang sama dengan yang Q. Yang sama dengan yang Q adalah 5. Berarti 5 sudah tidak termasuk. Sisanya berapa? 1, 3, dan 7. Berarti di sini tulis 1, 3, 7. Nah, itu contoh 2. Sekarang lanjut lagi kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalnya di sini saya tulis jika R itu sebuah himpunan. Di sini saya tulis himpunan bilangan asli tidak lebih dari 5. Dan di sini saya juga punya S. S adalah sebuah himpunan. Saya definisikan di sini S itu adalah himpunan bilangan asli. Saya tambahin ganjil. Jadi bilangan asli ganjil tidak lebih dari 5 juga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan R gabung S. Nah, cara ngerjainnya di sini pun mudah. Sebelum kita mengerjakannya, kita harus tulis dulu anggota dari R dan anggota dari S sebelum mengerjakan soal yang ini. Sekarang kita tulis anggota dari R. Himpunan bilangan asli tidak lebih dari 5. Artinya tidak lebih dari 5 itu berarti 5-nya boleh. Yang penting kita nggak boleh lebih dari 5. Kalau 5 itu boleh. Nah, berarti himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti di sini bisa ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ya, 5-nya ikut, perhatikan kata-katanya. Kalau ada kata-kata tidak lebih dari 5, berarti 5-nya boleh ikut. Tapi kalau di sini ada kata-kata kurang dari 5, kalau kurang dari 5, 5-nya nggak boleh ikut. Berarti maksimalnya 4.
Jadi kalimatnya atau kata-katanya benar-benar dipahamin ya, supaya tidak salah menuliskan anggota. S. Himpunan bilangan asli ganjil tidak lebih dari 5. Bilangan asli tidak lebih dari 5 itu kan kita udah tulis 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat yang ganjil. Himpunan bilangan asli ganjil. Nah, bilangan asli yang ganjil tidak lebih dari 5 itu ada berapa aja? 1, 3, 5. Nah, jadi itu. Sekarang yang ditanya, karena kita udah punya keduanya, berarti kita bisa jawab soalnya. R gabung S. Kalau gabung artinya adalah semuanya digabung. Nah, kalau semuanya digabung di sini berarti berapa aja? 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah hasil gabungannya. Nah, ini contoh dari operasi himpunan. Nanti selanjutnya nanti saya akan jelaskan gimana kalau misalnya soalnya itu soal cerita, masih tentang himpunan, soal cerita yang akan kita kerjakan, bisa pakai logika, bisa juga menggunakan diagram Venn ya. Nantikan selanjutnya. Nah, setelah bahas soal yang ini, kita akan bahas soal cerita tentang himpunan juga, operasi himpunan. Nah, ini dia soalnya. Soal yang pertama, dari 42 siswa kelas 7, 24 siswa mengikuti ekskul pramuka, 14 siswa mengikuti PMR, 8 siswa mengikuti keduanya. Banyak siswa yang hanya, kata kuncinya di sini adalah hanya mengikuti ekskul PMR adalah berapa siswa. Cara menjawab soal ini itu lebih mudah menggunakan diagram Venn yang kita gabungkan dengan pemikiran logis, sehingga nanti bisa memudahkan kita dalam mencari jawaban. Sekarang kita langsung jawab. Kita buat diagram Venn-nya. Nah, karena di sini ada dua himpunan ya. Himpunan yang pertama itu adalah ekskul pramuka, dan yang himpunan kedua itu adalah ekskul PMR. Karena di sini ada dua himpunan, berarti nanti lingkarannya pun akan ada dua lingkaran. Dan nanti lingkarannya itu dia juga akan menyatu di tengah-tengah. Kenapa akan menyatu di tengah-tengah? Karena di sini ada keterangan mengikuti keduanya. Kalau ada keterangan mengikuti keduanya, otomatis dia gabung di tengah. Jadi kalau saya gambar, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua. Boleh di sini kita tulis pramuka, dan di sini kita tulis PMR. Nah, cara ngerjainnya itu yang pertama adalah dengan cara mengetahui kalau semestanya atau total siswanya itu adalah 42, kita tulis di pojok 42. Setelah itu yang kita isi yang mana? Yang kita isi adalah yang ada di tengah-tengah sini. Yang ada di tengah-tengah sini adalah yang mengikuti pramuka dan PMR. Kita lihat di sini yang mengikuti pramuka dan PMR, di sini ada 8 siswa ya, 8 siswa berarti 8 kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pramuka. Yang mengikuti ekskul pramuka ada 24 siswa. Ekskul pramuka diikuti oleh 24 siswa. Sedangkan di sini sudah ada 8 siswa. Berarti kalau gitu sisanya berapa? Ya sama aja, 24 dikurang yang sudah ditulis di sini 8. 24 dikurang 8 hasilnya adalah 16. Berarti 16-nya kita tulis di sini. Nah, terus PMR. Yang ikut PMR ada berapa? Ada 14 siswa. 14 siswa, sedangkan di sini sudah ditulis 8 siswa. Berarti sisanya berapa? Ya sama aja, seperti 14 dikurang 8. Hasilnya adalah 6. Berarti 6 kita tulis di sini. Nah, pertanyaannya adalah banyak siswa yang hanya mengikuti ekskul PMR. Keterangannya di sini adalah hanya.
Nah, kalau yang ditanya itu hanya ini, berarti kita tidak perlu menghitung berapa yang tidak mengikuti ekskul PMR dan yang tidak mengikuti ekskul pramuka. Nggak perlu kita hitung, karena di sini pertanyaannya hanya yang mengikuti ekskul PMR. Nah, kalau yang mengikuti ekskul PMR, itu berarti dia PMR-nya kan yang ini. Kalau yang ini kan mengikuti berbarengan sama pramuka, berarti kalau yang cuma PMR, dia cuma yang ini. Nah, jadi ada 6 siswa. Berarti yang hanya ekskul PMR adalah 6 siswa. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Ini soal cerita yang pertama. Nanti kita akan bahas soal cerita yang lain. Nah, ini soal cerita yang lain. Dari 40 siswa di suatu kelas, diketahui 25 siswa gemar matematika. Terus 20 siswa gemar IPA dan 7 siswa gemar keduanya. Banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya. Ini yang ditanya adalah yang tidak gemar keduanya. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya hampir sama seperti yang tadi. Jawab. Langsung aja bikin pakai diagram Venn. Di sini ada 2 himpunan juga, yaitu himpunan matematika yang suka matematika dan himpunan yang suka IPA. Karena di sini juga ada keterangan yang gemar keduanya, berarti nanti lingkarannya itu menyatu di tengah. Kurang lebih gambarnya seperti yang sebelumnya. Nah, anggap saja di sini MTK, saya tulis MTK matematika, terus yang di sini saya tulis dengan IPA. Nah, gimana cara mengerjakannya? Mengerjakannya sama seperti tadi. Kita tulis dulu semestanya. Di sini semestanya diketahui 40 siswa. 40 siswa. Terus gimana ngerjainnya? Ngerjainnya yaitu kita sama kayak tadi, kita hitung yang ada di tengah atau yang menyukai matematika dan yang menyukai IPA. Ada berapa orang yang menyukai matematika dan IPA? Di sini keterangannya ada 7. Berarti di sini ditulis 7. Yang gemar matematika ada 25 siswa. Di sini sudah ada 27. Berarti caranya gimana? Ya sudah. 25, maaf ya di sini 7 ya. Berarti 25 dikurang 7. 25 dikurang 7 itu hasilnya adalah 25 dikurang 7, ya benar hasilnya 18. Berarti 18-nya kita tulis di sini. Selanjutnya yang IPA. Yang suka IPA di sini ada 20 siswa. Sedangkan di sini sudah ada 7 siswa. Berarti sisanya berapa? 20 dikurang dengan 7. Sisanya adalah 13 siswa. 13 siswa ditulis di sini. Nah, yang ditanya itu adalah yang tidak gemar. Kalau yang tidak gemar berarti nanti keterangannya kita tulisnya di luar dari lingkaran, karena dia tidak gemar IPA dan tidak gemar matematika. Gimana cara mencarinya? Logikanya di sini ada 40 siswa. Berarti saya tulis di sini ya. 40 siswa. 40 siswa itu kan gabungan dari yang suka IPA, yang hanya suka IPA, yang hanya suka matematika, yang suka keduanya, dan termasuk yang tidak suka keduanya. Itu masuk dalam hitungan. Artinya semua angka yang di sini harus dijumlah ditambah sama X. X adalah siswa yang tidak suka keduanya. Kita letakkan di luar. Berarti 40 sama dengan 18 ditambah 7 ditambah 13 ditambah sama X. Nah, sekarang tinggal kita jumlah. 40 sama dengan 18 ditambah 7 itu hasilnya adalah 25. 25 ditambah 13 itu hasilnya adalah 38. 38. Benar ya, 25 ditambah 13 itu hasilnya adalah 38 ditambah dengan X. Nah, karena kita mau mencari X, berarti 38-nya dia harus pindah ke kiri.
38 awalnya plus pindah ke kiri jadi min. Jadinya 40 dikurang 38 sama dengan X. Berarti bisa ditulis X-nya 40 dikurang 38 hasilnya adalah 2. Atau X-nya adalah 2. Nah, berarti X-nya di sini bisa kita ganti dengan 2. Berarti 2 ini adalah yang tidak gemar matematika dan IPA. Nah, seperti ini cara mengerjakan contoh soal kedua. Nah, intinya dari soal pertama dan kedua tadi, yang penting harus digambar diagram Venn dan harus paham konsepnya. Jadi kalau misalnya udah paham konsepnya, mau yang ditanya apapun, insya Allah kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Terima kasih, nantikan video selanjutnya ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen untuk materi yang akan dibahas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.